أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Was'alhum, was'al dan bertanyalah kamu Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi, anil qaryati tentang suatu negeri, allati kanat yang dahulu ada, yaitu hadiratal bakhri, negeri yang dekat di tepi laut. Idh ya'duna ketika mereka melanggar, fi sabti pada ketentuan hari Sabtu, yaitu idh ta'tihim, idh ketika, ta'ti datang him kepada mereka, apa yang datang, khitanuhum ikan-ikan mereka, yauma sabtihim datang pada hari Sabtu mereka, surro'an datang ke permukaan air, wa yauma la yasbituna padahal pada hari yang selain hari Sabtu, la ta'tihim tidak datang kepada mereka. Kadzalika seperti itulah, nablu kami menguji kepada mereka Bani Israel, bima kanu disebabkan karena mereka itu dahulu, yafsukuna mereka semua berbuat fasik. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut, ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka, terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari-hari yang bukan hari Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka terlalu fasik. Shadaqallahul azim. Tafsir Surat Al-A'raf ayat 163, tafsir dari Kemenak Republik Indonesia. Ayat ini diturunkan di Mekah pada saat agama Islam mulai disiarkan dan disampaikan Nabi Muhammad SAW, yang waktu itu beliau belum pernah berhubungan langsung dengan ulama-ulama Yahudi. Dan beliau adalah seorang yang tidak tahu menulis dan membaca, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya
ragu orang-orang yang mengingkari. Al-Ankabut surat ke-29 ayat 48. Ayat ini menunjukkan kemukjizatan Al-Quran yang menerangkan peristiwa, menerangkan berita atau kejadian yang telah terjadi masa lalu, tanpa seorang pun yang memberikan beritanya selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini ditunjukkan kepada Nabi Muhammad agar beliau menerangkan kepada orang-orang Yahudi di Madinah pada waktu itu tentang tindakan yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka yang selalu mengingkari seruan para nabi, walau bukti-bukti apapun yang telah dikemukakan kepada mereka yang menceritakan tentang tindakan dan sikap nenek moyang mereka. Itu adalah Nabi Muhammad, seorang nabi yang buta huruf, belum pernah berhubungan dengan orang-orang Yahudi pada waktu menerima ayat ini. Apakah hal ini tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa Muhammad benar-benar utusan Allah? Qarya yang dimaksud, desa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah sebagai berikut. Ada yang menyebut Qaryah tersebut, desa sebut adalah Ailah. Ada juga yang menyebutkan Tobaiyah, dan ada juga yang menyebut kota lain. Pada masa dahulu, nenek moyang Bani Israel yang berdiam di Ailah, suatu kota di pantai Laut Merah antara kota Madyan dan Sinai, yang bermata pencarian menangkap ikan, pernah diuji dan dicoba oleh Allah untuk menguji keimanan dan ketaatan mereka. Mereka diperintahkan melakukan ibadah pada setiap hari Sabtu dan dilarang menangkap ikan pada hari itu. Ketika ikan banyak bermunculan di permukaan air laut pada hari Sabtu yang nampak jinak dan mudah ditangkap, mereka melanggar larangan Allah pada hari tersebut untuk menangkap ikan dan tidak melakukan ibadah sebagaimana yang diperintahkan Allah pada hari itu. Demikianlah Allah memberikan ujian dan cobaan kepada Bani Israel. Mereka tidak tahan dan tidak tabah menghadapinya. Bahkan mereka melanggar larangan Allah dan tidak melaksanakan perintahnya. Karena sikap dan tindakan mereka, maka bagi mereka berlaku sunatullah, ketentuan Allah, yaitu barang siapa yang mentaati perintah Allah dan menghentikan larangannya akan dianugerahi kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, barang siapa yang ingkar kepadanya akan sengsara hidupnya di dunia, sedangkan di akhirat mereka mendapat azab yang pedih. Tentu sunatullah itu berlaku pula terhadap orang-orang fasik dan orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, seperti yang berlaku pada nenek moyang mereka. Shadaqallahul azim.